keju mozzarella khas Malangnya kakak. Itu tagline dari perusahaannya keju mozzarella atau dibuat dari customer? Nah, jadi gini, branding sebuah produk, terutama produk kita adalah keju mozzarella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, guys, dulur, ataupun akhi dan ukhti sekalian yang menonton ini. Untuk kalian yang sering melihat YouTube, Instagram, atau Twitter, pasti tidak asing dengan ada komenan yang begitu viral sampai di-retweet oleh orang luar negeri. Yang kemarin-kemarin setelah beberapa minggu itu trending. Kalau nggak salah komentarnya itu seperti keju mozzarella Malang kakak, keju mozzarella khas Malang kakak. Sekarang kita kehadiran orang yang mempunyai kontribusi langsung dengan pembuatan keju. Kita sambut Mas Bagus. Terima kasih Mas Ellen. Iya. Ya, saya perkenalan dulu ya. Iya, Mas Bagus bisa perkenalan singkat ke teman-teman. Halo teman-teman, akhi, ukhti, siapa lagi? Dulur. Santri zaman now. Santri zaman Oke, now. dulurku. Nih, perkenalan. Nama saya Bagus Fahmi. Apa yang disampaikan oleh Mas Ellen tadi, saya adalah co-foundernya di produk keju mozzarella dengan merek Cizu. Nah, keren, keju mozzarella Cizu itu yang lagi viral nih. Viralnya gimana? Gimana Mas Ellen? Keju mozzarella Malang kakak. Keju mozzarella khas Malang kakak. Nah, keju mozzarella khas Malang memang kita produksi Mas Ellen. Berarti jadi dia adalah orang bagian apa Mas? Saya co-foundernya. Co-foundernya. Jadi ada foundernya namanya Mas Dapi Narendra. Jadi nanti kalau teman-teman mau main ke tempat produksi, nanti bisa langsung ketemu sama Mas Dapi Narendra. Oh iya. Kita mau bertanya Mas. Oke. Saya mau menanyakan awal mula terbentuknya pabrik keju mozzarella Malang itu gimana ceritanya Mas? Nah, jadi gini, saya sebenarnya gabung di Cizu Keju Mozzarella ini baru di 2018. Sebelumnya, Mas Dapi Narendra itu sudah produksi di Batu, yaitu ikut Pak D-nya, dosen dari di Brawijaya. Kemudian Mas Dapin mulai membuat sendiri tuh produk Cizu Keju Mozzarella. Cuma produksinya waktu di Jalan Karya Wiguna, di belakangnya kampus UMM 3. Kemudian di awal 2018 ketika saya melihat potensi itu diajak oleh namanya Pak Tri Darmanto, saya dengan Mas Dapi Narendra bekerja sama kemudian membawa keju mozzarella-nya itu di Pondok Pesantren Baru Mafiroh. Oh. Jadi kita kerja sama Pondok Pesantren Baru Mafiroh. Jadi teman-teman yang beli produk keju mozzarella itu adalah produk hasil karya dari Pondok Pesantren Baru Mafiroh. Oh, berarti untuk namanya aja Mas ya, kan cukup keren gitu, keju mozzarella. Mungkin ada perbedaan gitu dari keju mozzarella ke keju-keju yang lain. Apakah ada dari bahannya? Kayak gini, keju itu memang banyak macamnya. Jadi memang salah satu keju namanya yang kita bikin adalah keju mozzarella. Keju mozzarella ini bedanya sama keju yang lain, teksturnya aja sih. Jadi teksturnya keju mozzarella yang kita produksi itu dia molor. Molor. Jadi biasa kalau di Italia, di Eropa kan pizza nih yang terkenal. Iya. Nah, keju mozzarellanya itu digunakan untuk toppingnya pizza. Namun karena di Indonesia kebanyakan produksinya itu adalah makanan-makanan Nusantara, akhirnya kebanyakan keju mozzarella dipakai oleh klien-klien kita itu untuk campuran ayam geprek. Oh. Pasti teman-teman tahu nih kan, banyak di Malang sendiri ada geprek bensu, ada Iya. Kak Ros. Nah, geprek bensu itu yang nyupli semuanya di area Malang adalah keju mozzarella Cizu khas Malang yang sekarang lagi viral. Oh gitu. Berarti untuk teman-teman yang nggak tahu, berarti ayam geprek dipakai keju itu berarti ayam digeprek, dek. Nah gitu. Nanti kan biasanya kalau digeprek kan dicampuri sambal kan. Nah itu kalau di sini itu dicampuri keju, tapi ada sambalnya. Nah, Mas, kan untuk produksi keju mozzarella kan mesti ada kendalanya kan. Mungkin apa gitu kendalanya dalam produksi ataupun pemasaran? Oh gitu, oke. Setiap produksi pasti ada kendalanya. Jadi kalau keju mozzarella yang khas dari produk Cizu ini, produksi dari Pondok Pesantren Baru Mafiroh,
keju kita itu memiliki rasa yang khas Nusantara, gurih dibandingkan keju-keju mozzarella yang ada di pasaran. Kalau keju mozzarella yang ada di pasaran kebanyakan dia plain, tapi kita memiliki rasa gurih dan sangat cocok untuk jadi topping makanan apapun. Terus kendalanya di produksi keju mozzarella itu salah satunya adalah bahan baku. Nah, keju sangat terpengaruh oleh bahan baku utamanya yaitu susu. Susu bisa dibilang bagus tergantung dari sapinya itu sendiri. Sementara kita kerjasama dari Koperasi Kanjabung yang supplier susu untuk produksi keju mozzarella kita. Jadi permasalahan ketika keju susunya kualitasnya jelek, maka keju yang kita hasilkan juga akan jelek. Nah, jadi paling berat kendalanya di situ sih, lebih ke bahan bakunya dan kualitas susu yang kita pakai. Namun untuk sekarang kualitasnya selalu kita jaga kok. Kondisi apapun kita selalu berusaha untuk mendapatkan kualitas susu yang terbaik, sehingga keju mozzarella yang kita bikin itu adalah keju mozzarella kualitas nomor 1. Waduh, mantap. Iya. Tapi Mas Bagus ya, kan kemarin-kemarin gitu kalau sampean lihat di Twitter atau Instagram, kan beberapa postingan video YouTube atau Instagram itu pasti ada yang komen keju mozzarella Malang kakak atau khas Malang kakak. Itu sampai dari perbincangan salah satu YouTuber atau retweet oleh orang luar negeri, itu emang yang komen itu dari pesertanya peserta sih. Apa itu Dari tim. dari timnya sampean atau orang lain gitu, sampai meramaikan semua komentar di media sosial. Jadi ketika komen-komen itu viral, kita di tim produksi, tim inti produksi keju mozzarella, semuanya kaget. Jadi kita nggak nyangka ternyata keju mozzarella yang kita jual ini lagi viral nih sekarang. Nah, yang melakukan itu jujur memang bukan tim dari internal kita, karena kami adalah produsen. Jadi kami di CV Narendra Food Company, kita fokus produksi keju mozzarella. Kemudian kebanyakan yang marketing itu ada reseller, dan yang membuat viral itu adalah salah satu reseller kita. Jadi berawalnya yang saya tahu nih, di Instagramnya dia selalu nyepam tuh. Dari mulai tahun 2018 awal dia selalu nyepam. Jadi prosesnya dia nyepam terus di setiap apa video ataupun konten-konten Instagram yang lagi viral, dia nyepam keju mozzarella khas Malangnya kakak, sampai di titik di 2020 kemarin ini tiba-tiba viral, orang-orang ngikutin. Jadi sudah nggak teman-teman reseller marketingnya itu sendiri, tapi sudah banyak banget influencernya. Apa itu? Emang itu cukup viral itu. Iya benar. Ada di postingan artis, ada di postingan perselingkuhan, grup-grup meme lucu-lucu gitu. Berarti semuanya kok keju mozzarella Malang gitu. Biasanya kan ada yang ngerjain itu. Mas saya beli satu, beli apa? Tapi bohong. Nah itu biasanya banyak yang hujat. Itu kesannya sampean gimana? Sebenarnya kita nggak masalah sih, kita nggak mempermasalahkan. Pada intinya kita memang perusahaan yang fokus untuk produksi. Jadi gimana pun cara marketing dan kondisi apapun yang ada di lapangan, selama itu tidak merugikan brand produk kita, itu tidak mempermasalahkan buat perusahaan kita. Jadi memang kondisinya ini sudah di titik influencer dan merasa bahwasanya itu udah suatu hal sih yang lagi viral dan keren bisa diikutin. Jadi kita berterima kasih banyak nih sama teman-teman reseller dan marketing kita yang all out untuk menjualkan dan mempromosikan keju mozzarella khas Malang. Mungkin gara-gara ini kok saya jadi penasaran gitu. Mungkin beberapa hari-hari ke depannya, besok-besoknya mungkin aku mau ke pabriknya langsung untuk melihat prosesnya. Boleh makan Mas? Sangat boleh dong Mas Helen. Jauh nggak dari sini? Ya lumayan deket sih kalau. Nih kita lagi syuting sama tempat produksi paling cuma 200 meter ya kan? Berarti lumayan deket gitu Mas ya? Sangat deket dong. Oh. Nah tempat produksi kita itu ada di area Pondok Pesantren Baru Mafiro. Nah kita menjadi salah satu unit usahanya Pondok Pesantren Baru Mafiro yang sekarang ini lagi tayang.
Mas Elenso. Oh iya, bukan, ini namanya Namanya Santri apa? Zaman Now. Santri Zaman Now. Iya. Oh, mantep. Teman-teman Santri Zaman Now, main deh ke tempat produksi kita. Nanti besok atau lusa Mas Ellen akan Iya. ngasih tahu di mana tempat produksi keju mozzarella, bagaimana prosesnya memproduksi keju mozzarella khas Malang. Teman-teman akan kita kasih tahu, teman-teman akan kita kasih edukasi, dan di situ kualitas nomor 1 yang akan kita berikan ke customer pecinta keju mozzarella khas Malang. Oke, jadi teman-teman yang sedikit penasaran atau apa gitu, gimana proses pembuatan keju atau prosesnya, saya dengan Mas Bagus mau Ya, Mas pergi Ellen. ke dalam tempat pembuatan. Oke, kita mulai. Wah, Kita di mana nih? kurang Ganti tahu. baju juga ya? Iya, emang Oh efek iya, dari Mas Ellen. teleportasi itu kayak gini. Gitu. Ganti baju. Nah, ini Mas Ellen, kita udah sampai nih di pabrik keju mozzarella. Selamat datang di pabrik keju mozzarella Bahrul Mafiro. Jadi pabriknya kita ada di lokasi Pondok Pesantren Bahrul Mafiro. Ini nanti Mas Ellen saya persilakan untuk bisa main-main, bisa ngevlog, bisa melihat proses produksi dari pembuatan keju mozzarella khas Malang. Nanti sama Mas Dapin ya Mas Ellen. Oke. Mohon maaf saya nggak bisa nemenin Mas Ellen karena saya ada urusan lain. Nanti setelah Mas Ellen beres nanti saya akan kembali lagi. Oke. Thank you banget. Silahkan Oke. menikmati perjalanan di pabrik keju mozzarella. Oke. Saya pamit dulu ya Mas Ellen. Oke. Wah, oh di mana Mas Bagus? Oke teman-teman, sekarang kita akan room tour ke pabrik keju mozzarella Malang yang ada di Pondok Pesantren Baru Makfirah. Oke. Kita akan memasuki, buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan sebentar. Teman bisa memperkenalan dulu kepada teman-teman yang ada. Ya, boleh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapin Narendra. Saya yang bertanggung jawab di pabrik keju ini di dalam Pondok Pesantren Baru Makfirah. Mas, saya ingin bertanya, itu bagaimana sih proses pembuatan keju mozzarella dari tahap awal sampai tahap akhir itu? Oke, Sampai dan bisa. lebih jelas kita lihat di sebelah sana aja. Nah, prosesnya seperti ini. Pertama dari susu segar, kemudian dipanaskan, kemudian dipertanian pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, nanti ada bahan asam filter sama enzim rennet dimasukkan ke dalam susu. Setelah itu diaduk, kemudian didiamkan. Nah, proses pendiaman ini tujuannya untuk supaya susu menjadi padat. Nah, setelah padat nanti dilakukan proses pemotongan. Nah, setelah dipotong nanti didiamkan selama 20 menit biar mengendap. Nanti akan terjadi pemisahan antara yang padatan ada di bawah, yang cairan di atas. Nah, kemudian nanti ditiriskan, padatannya diambil, cairannya dibuang. Setelah itu proses berikutnya ada proses pencamuran dengan garam. Kemudian ada proses yang utama di proses keju mozzarella, yaitu adalah proses stretching atau pemuluran. Nah, proses pemuluran ini dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius hingga matang. Nanti kalau sudah matang dicetak, kemudian dibekukan. Nah, keesokan harinya kalau sudah beku baru bisa dipasarkan. Oh itu kan Mas, kan banyak apa itu pekerja-pekerja kan bisa dijelaskan ini lagi ngapain gitu kepada teman-teman. Nah, proses ini adalah proses persiapan untuk proses stretching atau pemuluran. Nanti di proses stretching mestinya yang paling ujung paling tinggi itu sebelah sana itu. Nah, di sana nanti kejunya diolor-olor supaya nanti kejunya ngolor. Oke. Ya Mas, kan kalau di Instagram atau di beberapa media sosial gitu ada yang komen keju mozzarella-nya kakak atau Iya. apa gitu. Tapi biasanya kan buat lelucon-lelucon atau gimana gitu. Iya. Menurut Mas tanggapannya gitu. Sebenarnya itu awalnya adalah dari tim reseller kami. Mereka bikin strategi pemasaran dengan cara spam ke banyak sekali akun Iya. supaya viral. Ya. Ya, terutama yang terkenal. Iya, biar viral. Terus ternyata alhamdulillah viral juga sehingga produk kita banyak dikenal sama masyarakat. Tapi dari akibat keviralan itu apakah
terjadi kenaikan omset? Oh iya, pasti. Meskipun dalam kondisi ada pandemi COVID-19 seperti ini, karena adanya viral tersebut, penjualan kita malah meningkat. Yang kebanyakan dari teman-teman para pengusaha itu banyak yang mengeluh turunnya penjualan, kita malah ada kenaikan. Jadi untuk perorangan itu ada banyak peminatan. Iya, permintaan meningkat dari tiap para pembeli kita. Mungkin karena pandemi corona ini orang-orang di rumah makin membuat suasana yang baru. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak masyarakat yang di rumah memanfaatkan waktunya untuk bikin kreasi-kreasi masakan yang baru. Tapi yang kalau dari kejunya ini paling terkenal itu produk apa, Mas? Pembuatannya dicampur apa? Paling banyak sih yang sekarang dipakai customer kita untuk ayam geprek. Oh, ayam geprek. Ya. Oh, ayam geprek keju. Ayam geprek keju. Oke, itu aja teman-teman penjelasan dari Mas David selaku pengelola dari keju mozzarella yang ada di Malang ini. Mas David, Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah mengunjungi pabrik keju mozzarella Malang. Emang seru sekali kita bisa ngobrol sama Mas David dan lainnya masalah tentang pembuatan keju mozzarella Malang. Ya, tapi Mas Bagus mana ya? Oke, kita panggil Mas Bagus. Wow, keren sekali. Gimana Mas Ellen? Udah main ke pabrik keju mozzarella? Oh iya, sudah kita bertemu dengan teman-teman yang menjelaskan tentang bagaimana sih proses pembuatan kejunya itu. Keren pasti kan? Ya, keren sekali. Dapat apa aja nih tadi? Kalau soal pengetahuan bagaimana sih proses dari awal sampai pembuatan keju, sama sharing-sharing lah masalah apa itu di media sosial, bagaimana pengembangan apa itu penguahannya. Mantap lah. Yang penting nanti bisa dilihat sama teman-teman ya, bisa buat belajar dan juga udah dibawain keju nggak tadi untuk dicoba nanti waktu buka? Oh iya sudah. Insya Allah akan dikirimkan nanti. Selamat menikmati. Terima kasih udah kunjungan di Keju Mozzarella. Kita balik lagi ya iya, ke studio ya. Oke, kita loncat dan siapkan mental. Kita akan kembali ke studio. 1, 2, 3. Wow, kita kembali ke studio. Oke Mas Bagus, kita nyambung ke pertanyaan yang tadi. Siap. Kan ada kata-kata yang cukup viral atau bisa jadi slogan atau apalah. Keju mozzarella khas Malangnya Kakak. Itu tagline dari perusahaannya keju mozzarella atau dibuat dari customer? Nah, jadi gini, branding sebuah produk, terutama produk kita adalah keju mozzarella. Memang branding ataupun yang akhirnya mengena kepada customer bisa jadi sebuah slogan, itu tidak serta-merta jadi begitu saja. Nah, kondisinya ternyata di lapangan kata-kata keju mozzarella khas Malang Kakak itu sangat mengena nih di teman-teman customer kita, di konsumen kita. Maka dari itu mulai saat ini keju mozzarella khas Malangnya Kakak. Nah, kita jadikan slogan untuk produk Cizu keju mozzarella produksi dari Pondok Pesantren Darul Mafirroh yang kerjasama sama CV Narendra Food. Oh, berarti kan tadi sampai kan pernah berkata gitu, itu keju itu terbuat dari sapi yang baik. Itu sapi yang baik itu gimana? Apakah sapi yang memenuhi 5 sehat 4 sempurna atau gimana? Oke, jadi gini, sapi memenuhi 4 sehat 5 sempurna, jadi sapinya minum susu juga ya? Oh iya, kesehatan itu penting. Oh iya, ya Allah. Nah, kondisinya keju mozzarella itu, jadi dalam produksi susu kita panaskan, kemudian dari susu kita panaskan, kita kasih rennet untuk pengendapan yang kita ambil kekentalan susunya. Kemudian whey proteinnya kita buang. Jadi kondisinya susunya itu lebih yang susu memiliki kekentalan yang bagus. Tapi ketika kondisi sapi itu sakit, biasanya kandungan susunya itu sendiri lebih sedikit daripada kandungan air. Padahal dalam produksi keju mozzarella itu kandungan susu utamanya itu kita endapkan, kemudian airnya itu kita buang atau whey proteinnya kita buang. Jadi protein utamanya yang kita pakai.
Jadi keju yang sehat lebih bukan keju yang sehat, susu yang bagus itu memang dari kondisi sapi yang produktif dan kondisi sapinya memang sehat. Biasanya di Koperasi Japung dengan peternaknya, sapi itu sudah diperiksa dulu kesehatannya sehingga hasil produksi susunya juga bisa dibilang kualitasnya bagus. Berarti untuk teman-teman, keju mozzarella itu terbuat dari sapi pilihan. Berarti sapinya itu masih sehat, tidak sakit-sakitan, apalagi sakit corona itu nggak mungkin. Berarti sudah terjamin gitu. Nah, Mas Bagus, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan yang Mbah keberapa gitu? Untuk target pasaran kan apakah masih di Malang atau sudah ke luar Jawa atau luar bumi gitu, Mas? Oke, wih di keluar bumi, alien, amin. Iya. Alien makan keju mozzarella. Jadi Iya. gini, keju mozzarella kita itu memang pertama target marketnya lebih banyak ke restoran, horeca, kemudian ke produksi-produksi yang ada sekarang banyaknya di produksi pizza, kemudian produksi ayam geprek dan sebagainya. Intinya B2B langsung ke horeca lah. Nah, ternyata kondisi Mas tadi nyebutin corona. Iya. Kondisi corona ini memang membuat usaha-usaha kita juga lagi turun. Nah, sangat bersyukur banget nih, ini pertolongan juga dari para netizen, teman-teman. Kami dari produsen keju mozzarella berterima kasih telah memviralkan keju mozzarella khas Malangnya Kakak. Akhirnya target market kita sekarang udah kena B2C, ibu-ibu rumah tangga, teman-teman yang menginginkan cita rasa makanan baru dengan topping keju mozzarella yang kita jual. Akhirnya tidak hanya sebatas horeca B2B, tapi kita mendapatkan customer B2C. Kalau kedepannya kita pingin ekspansi sih, pingin memperbesar kapasitas market atau pasar kita. Sementara ini memang produksi di sini di Pondok Pesantren Brahmaviro, di tempat produksi kita itu kapasitas 1 sampai 2 ton rata-rata per bulan. Tapi kita sudah mampu di 5 ton per bulan. Doakan semoga kapasitas kita semakin besar, pasar kita juga semakin besar. Intinya kita selalu menjaga kualitas sehingga customer kita selalu merasa enak makan keju mozzarella. Iya kan, karena banyaknya kata-kata yang viral gitu, itu sampai ada beberapa YouTuber sampai mereview atau beberapa orang-orang kok makin penasaran keju mozzarella itu apa gitu. Kan masih banyak yang beli kan. Contohnya seperti Edozel atau siapa gitu. Berarti itu mereview bagaimana sih kalau ayam KFC dicampur keju mozzarella dan itu ternyata katanya enak gitu. Itu apakah ada perkembangan marketingnya atau semakin naik dari orang-orang yang penasaran itu? Nah ya, kita akuin memang sekarang lagi hype banget nih. Lagi naik banget permintaan dari perorangan. Kalau untuk permintaan dari klien-klien kita yang produksi seperti ayam geprek, pizza dan sebagainya itu lagi turun. Karena kondisinya memang jualan makanan tidak bisa makan di tempat. Tapi harus take away. Tapi alhamdulillah kondisi orang-orang sekarang lagi lockdown di rumah, ternyata bosen dong kalau tiap hari cuma makan yang instan-instan, makan nasi, mie, yang telur. beda, gitu. Nah, bener tuh. Makanya teman-teman, terutama untuk nambah gizi, nambah daya tahan tubuhnya teman-teman, bisa pakai. Alangkah baiknya makannya ditambah dengan topping keju mozzarella. Berarti untuk teman-teman itu atau kota atau desa itu bisa menyampurkan keju mozzarella Malang gitu. Gak apa-apa ayam dikasih keju atau tahu tempe kasih keju, kan bisa Mas ya? Iya, tahu tempe sama toppingnya malah toppingnya tapi. Iya. Terong-terong itu juga bisa, tapi yang lebih enak itu pakai daging Mas ya? Pakai kalau memang umumnya roti dong, kan keju juga dari awalnya untuk pizza ya kan? Oh iya. Tapi pakai daging enak juga kok. Iya, berarti karena netizen yang mulai membuat sesuatu yang beda, yang baru gitu. Jadi dicampurkan oleh daging gitu Mas. Dan untuk target pasar kedepannya apa yang ingin dicapai? Yang sangat ingin dicapai sebenarnya memang ingin masuk ke retail sih, memang masuk ke retail. Jadi kita bisa setara nih dengan produk-produk keju yang sudah menasional, tapi kita punya ciri khasnya. Jadi kita berharap produk keju mozzarella ini, alhamdulillah sekarang udah menasional Mas. Jadi udah kirim ke Sulawesi, kirim ke Kalimantan, kirim ke Sumatera. Bisa dibilang keju mozzarella sudah menasional secara produk.
Cuma kita tinggal nambah kapasitas produksi, kemudian kita nanti akan berusaha menambah distributor-distributor kita di setiap kota. Sehingga teman-teman ketika ingin merasakan keju mozzarellanya, pengiriman pun jauh akan lebih dekat. Akan lebih dekat, ongkos kirim juga akan lebih murah. Karena sementara ini total kita distribusinya dari rumah produksi kita dari Malang. Entah itu reseller atau siapa, distribusi utamanya kita dari sini. Harapannya untuk ke depan nambah distributor dulu, kemudian nambah tempat untuk penyimpanan di setiap kota-kota, sehingga nanti jangkauan pasar kita akan semakin lebih besar lagi. Oke teman-teman, dari yang kita dengar, semoga harapan ke depannya gitu keju mozzarella Malang itu sampai ke tingkat internasional. Amin ya rabbal Berarti alamin. sampai ke Amerika, Brunei Darussalam, Amerika. atau Korea Utara, Korea Amin. Selatan. Pokok luar negeri ya Mas ya? Siap, bosku. Nah untuk Mas Bagus, harapan ke depan untuk keju mozzarella Malang itu bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton? Gini, teman-teman memang masih penikmat keju mozzarella secara perorangan itu memang masih sedikit. Nah, kita membuat produk keju mozzarella ini bisa menjadi suatu cita rasa baru dalam masakan Nusantara, cita rasa baru dalam lidah makanan teman-teman. Jadi, ayo dicoba nih, ayo dirasakan produk keju mozzarella khas Malangnya, karena sudah kita desain, kita produksi dengan formula yang pas, yang khas, biar bisa dirasakan nikmat oleh teman-teman di Indonesia. Nah, terus harapannya memang kita nanti akan membuka distributor-distributor di setiap provinsi. Dan teman-teman punya peluang. Teman-teman yang ingin menjadi distributornya keju mozzarella khas Malang, caranya gampang banget. Caranya dari sini nih. Nanti hubungin kontak di sini. Oke? Nanti hubungin kontak di sini. Nanti sama tim marketing kita akan kita bantu teman-teman mau jadi distributor ataupun reseller dengan harga khusus untuk teman-teman yang ingin jadi distributor atau reseller produk Cizu keju mozzarella khas Malang. Oke, dari penjelasannya Mas Bagus tadi, untuk yang penasaran, Mas Bagus bisa kasihkan ke teman-teman syaratnya apa saja untuk ingin jadi distributor? Syarat ingin jadi distributor untuk sekarang ini lagi mudah banget nih, teman-teman tinggal transaksi dengan nilai 3 juta rupiah. Teman-teman sudah bisa jadi distributor atau resellernya di produk Cizu keju mozzarella. Nanti teman-teman akan kita kasih diskon sampai 25%. Ya kan, sekarang yang beredar nilai pasaran produk Cizu keju mozzarella kita adalah per kilogramnya 130.000 Mas Ellen. Dan kita ada dua varian. Dua variannya itu ada 250 gram. Kita jual dengan harga 35.000 dan 1 kilogramnya kita jual dengan harga 130.000. Nah, kalau mau jadi distributor, kita kasih potongan 25%. Oh gitu. Nah untuk teman-teman yang sedikit penasaran atau ingin mencoba hal baru dalam di rumah aja kali ini, untuk pembelian Mas bisa kesampaikan ke teman-teman? Pembeliannya online aja bisa kok. Teman-teman bisa online ke para reseller kita yang sudah ada di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di mana di situ tertulis merek gambar Cizu keju mozzarella khas Malang. Nah itu adalah produk kita. Oke teman-teman, segitu aja perbincangan kita dengan Mas Bagus. Ya, terima kasih Mas Ellen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk Mas Bagus, komennya apa nih? Keju mozzarella khas Malangnya kakak. Oke, saya Wahid Maulana Hasan. Saya Muhammad Bagus Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.